Baik, selamat pagi buat anak-anak ibu sekalian. Semoga semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya nak. Nah, pagi hari ini ibu akan menjelaskan materi kita yang minggu lalu, yaitu mengenai naskah yang berkolom dan membuat drop cat. Nah, untuk itu maka untuk anak-anak ibu silahkan persiapkan. Bagi yang memiliki komputernya bisa dipersiapkan supaya kalian bisa mengikuti yang ibu jelaskan dari komputer ibu nantinya. Nah, bagi yang tidak memiliki komputer boleh melihat penjelasan ibu ya. Nah, nanti ada tugas yang ibu akan berikan pada saat materi sudah selesai. Baik. Nah, apa itu naskah berkolom? Naskah berkolom maksudnya adalah jika ada sebuah teks, nah teks itu akan dibagi dalam beberapa kolom. Kita bisa melihat naskah atau teks yang berkolom itu ada di tampilan teks di dalam koran. Kalau kalian sering membaca berita di dalam koran, maka bisa kalian lihat di situ teksnya akan berkolom. Nah, di tampilan surat berita atau koran itu juga ada tampilan seperti drop cap. Drop cap itu adalah huruf besar yang pertama, ukurannya melebihi dari baris yang pertama. Nah, itu dia drop cap. Nah, supaya lebih jelas, maka anak-anak kami bisa melihat yang ibu jelaskan dari komputer ibu. Oke, baik. Untuk langkah pertama adalah aktifkan dulu Microsoft Word-nya. Seperti biasa ya, mengaktifkan Microsoft Word. Kemudian setelah aktif, kalian ketikkan teks apa saja. Salah satu contohnya yang sudah ibu buat di sini adalah teks sebuah dongeng berupa dongeng kisah semut dan merpati. Ini teksnya ya. Selesaikan dulu ketikannya seluruhnya sampai akhir teksnya. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat teks ini menjadi beberapa kolom. Nah, langkah pertama untuk membuat teks ini menjadi bentuk kolom adalah blok dulu teksnya seluruhnya. Tidak usah diikuti judul, hanya dari paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir. Nah, ini dia. Jangan lewat. Nah, jangan lebih dan jangan kurang. Hanya sampai batas akhir huruf teks tersebut. Nah, ini dia. Kalau sudah diblok sampai akhir, oke, sudah diblok, kita klikkan dari page layout, ada di menu ini page layout. Kemudian di bawah ada kolom. Nah, di sini ada 1, 2, 3 left, right. Nah, ada juga tampilan yang bisa kita lihat. Maksudnya dari 1, 2, 3 left, right ini ada tampilan kolom 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Left berarti kolom sebelah kanan lebih besar dibandingkan kolom sebelah kiri. Right, kolom sebelah kiri lebih besar dibandingkan kolom sebelah kanan. Nah, more column ini dia tampilannya ya. More kolom kita klik. Ada pilihannya 1, 2,
3 left right. Nah, 1 berarti dia 1 kolom, 2 2 kolom, 3 3 kolom, left berarti dia kolom kiri lebih kecil dan kolom kanan lebih besar. Right, kolom kiri lebih besar, kolom kanan lebih kecil. Nah, ini adalah pengaturan dari kolomnya. Nah, kita coba yang pakai yang 2 kolom, berarti kita klikkan saja gambar 2. Nah, kemudian kita okekan. Ini juga bisa dalam berbentuk garis. Kita masukkan garis di tengah-tengah kolom pembatasnya. Dari mana? Line between. Line between ini ada tanda kotak yang bisa kamu centangkan. Kalau kita centangkan, lihat tampilannya akan muncul garis batas tengahnya. Tapi kalau tidak kita centangkan, kita klik, maka hilanglah garisnya. Itu maksudnya line between, garis pembatas. Untuk saat ini kita tidak usah pakai line between ya. Kita okekan. Nah, tampilannya akan membentuk 2 kolom. Nah, ini dia 2 kolom. Nah, kemudian kalau kita mau mengganti juga dia dalam bentuk 3 kolom, 4 kolom juga bisa ya nak. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian penggunaan drop cap. Drop cap tadi Ibu katakan adalah huruf besar pertama yang ukurannya melebihi dari baris pertama. Nah, contohnya di sini ada dalam paragraf pertama huruf besarnya dimulai dengan huruf P. Nah, kita mau melebihi lagi dari baris pertama ini. Kita blok P-nya. Kemudian klik insert-nya. Kemudian kita cari drop cap-nya. Kemudian kita klikkan drop cap option-nya. Nah, di sini ada 3 pilihan. None berarti dia tidak memakai drop cap. Drop fit itu berarti dia lebih besar dibandingkan dengan baris kedua atau ketiga. Huruf pertamanya lebih besar dibandingkan dengan baris kedua dengan ketiga. Sementara ada in margin, dia lebih besar dari satu paragraf tersebut. Nah, kita klikkan saja drop pad yang pertama saja kita ambil ya. Nah, ini kita bisa menentukan berapa baris dia harus lebih besar dari huruf yang lain. Contoh, kalau kita mau hanya dia sebesar 2 baris, boleh. Ini dibuat di situ ada 3, berarti nanti dia ukurannya sebesar 3 baris. Kita okekan dulu biar kita lihat. Nah, dia akan berada di 3 baris kan, 1 2 3. Nah, itu dia tampilan P-nya. Kalau kita mau buat di 2 baris juga bisa. Klikkan lagi drop cap tadi. Nah, klikkan drop cap option-nya, diatur line to drop. Line to drop berarti ukuran garisnya. Cari, bisa kita buat 2, ganti 4 pun bisa, lebih dari 2 pun bisa. Coba kita okekan. Nah, maka dia berada di 2 baris huruf tersebut. Itulah penggunaan drop cap. Nah, untuk itu
Tugas anak-anak ibu, praktekkanlah pembuatan naskah atau teks berkolom. Jumlah kolomnya terserah, mau 2, mau 3, mau pakai lift, mau pakai right, dan penggunaan drop pad-nya juga bebas. Nah, teks yang kamu buat juga berupa sebuah dongeng. Dongengnya bebas, kamu pilih dari mana. Hasilnya kamu foto atau kamu screenshot juga bisa dan kirim ke classroom. Sekali lagi, tugas kamu buat sebuah teks dongeng bebas, kemudian teks tersebut dibagi menjadi beberapa kolom, terserah kamu mau berapa kolom, kemudian gunakan drop pad, mau dia drop pad-nya berapa baris, terserah kamu. Nah, hasilnya kamu screenshot atau kamu foto dan kirim ke dalam classroom. Oke, selamat pagi dan selamat mengerjakan. Terima kasih.